Hi, good morning, best kid. Good morning to you, dear parents. I wish you happy Easter to each one of us. May we celebrate the reason of the Lord that give us strength to face the difficult day for today. How are you, best kid? I hope that you and your family are in good condition. It's nice to meet you here. Here, I'm Miss Kalima. Welcome back with religion subject. Friends, we thank God that today we can continue our lesson. Before we start our lesson, let's pray first. Dear Heavenly Father, we thank you for this morning. We thank you for all your blessings. We thank you for your love and your protection for each one of us. Lord, now we want to start our lessons. Give us understanding, even though we are learning from home. Bless us and bless our teacher. In Jesus' name we pray. Amen. Friends, pelajaran kita hari ini adalah indahnya bekerja sama dari pelajaran 7. Hari ini kita akan belajar tentang 1. Apa itu kerjasama? 2. Manfaat bekerja sama. 3. Mengingat kembali bahwa manusia selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Nah, friends, masih ingat nggak dengan pelajaran minggu lalu? Aku tidak dapat hidup sendiri. Ketika kita tidak dapat hidup sendiri, maka kita membutuhkan orang lain. Tidak ada satu makhluk yang bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, kita harus saling bekerja sama. Kerjasama artinya adalah saling membantu. Cerita dalam Alkitab dikisahkan dalam Keluaran pasal 17 ayat 8-16. Waktu itu bangsa Israel sedang berperang melawan orang Amalek. Musa sebagai pemimpin bangsa Israel tidak ikut dalam berperang. Namun, Musa memimpin jalannya peperangan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Musa ya, friends? Musa bersama Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Musa mengangkat tangannya dan berdoa kepada Tuhan. Ketika Musa mengangkat tangannya, maka bangsa Israel menjadi kuat. Kalau Musa menurunkan tangannya, maka bangsa Israel menjadi lemah. Kira-kira kalau Musa mengangkat tangannya terus rasanya gimana ya, friends? Pegel nggak? Oh iya, jelas. Oleh karena itu, Musa membutuhkan teman, orang lain untuk menolongnya, yaitu Harun dan Hur. Perang yang berlangsung lama membuat Musa lelah. Harun dan Hur lah yang membantu Musa. Mereka mencari batu untuk tempat duduk Musa. Harun dan Hur mengangkat tangan Musa, sehingga tangan Musa tetap terangkat. Kerjasama yang mereka lakukan membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Nah, friends, di sekolah kamu juga pernah bekerja sama dalam belajar, atau yang disebut dengan kerja kelompok. Dalam kerja kelompok, tentunya ada yang sepaham dan yang tidak sepaham. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Dalam kerja kelompok di sekolah, kita belajar untuk bisa menghargai pendapat orang lain. Nah, di lingkungan rumah juga, mungkin kamu juga pernah melihat anggota masyarakat yang bekerja sama, atau yang disebut dengan gotong royong. Ada yang membersihkan got, ada yang membersihkan rumput, menyapu, membakar sampah. Ada juga yang menyiapkan makanan dan minuman. Nah, ternyata bekerja sama itu penting sekali. Kenapa? Karena akan memberi manfaat yang baik. Manfaatnya apa? 1.
pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. 2. Rasa setia kawan semakin baik. 3. Semakin peduli untuk menolong orang lain. 4. Ikatan persaudaraan semakin kuat. 5. Apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Seperti kisah dalam Musa tadi, bersama Harun dan Hur, mereka bersama-sama bekerja sama, maka mencapai keberhasilan. Dan Tuhan memberkati mereka dengan kemenangan-kemenangan dalam berperang. Nah, kita juga ketika kita bisa bekerja sama satu dengan yang lain, maka keberhasilan juga yang akan dicapai, hasil yang baik yang akan dicapai dalam kelompok. Nah, inilah pentingnya bekerja sama. Melalui pelajaran ini, kita belajar bahwa bekerja sama itu sangat penting untuk mencapai tujuan, untuk mendapatkan hasil yang baik, pekerjaan menjadi ringan, memupuk rasa peduli terhadap satu dengan yang lain. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami belajar bekerja sama. Biarlah melalui pelajaran bekerja sama ini, kami semakin peduli terhadap orang lain. Kami bisa menghargai orang lain lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk situasi yang terjadi di bangsa kami dan juga di seluruh negeri, COVID-19 yang merebak dan menjangkit ke seluruh negeri. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang berkuasa atas alam ciptaan-Mu. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Biarlah virus ini segera berlalu oleh karena kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang terjangkit oleh virus corona. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan supaya mereka dapat dipulihkan, mereka dapat pulih kembali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.